pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya aktivitas yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar hari ini? Baik Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan sekaligus lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Dan diharapkan adik-adik semua di sini bisa menjaga kesehatan sekaligus imun tubuh ya, supaya tetap semangat dalam belajar. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, perkenalkan, nama Ibu Reta Sulistianingsih, biasa dipanggil dengan Ibu Reta. Di sini Ibu akan membahas materi mengenai kas kecil. Namun sebelumnya, mari kita mengulas materi pada minggu lalu, yaitu mengenai kas dan setara kas. Di mana kita tahu bahwa kas merupakan golongan aktiva lancar yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai. Bisa dipahami sampai pengertian kas? Paham Bu. Ya, berarti kita langsung masuk ya ke materi kita, yaitu mengenai kas kecil. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih yang ada di benak kalian mengenai kas kecil? Mungkin Mbak Dila bisa memberitahu apa yang ada di pikirannya tentang kas kecil? Uang yang memiliki nominal kecil. Ya, namanya 500, 2000. Nah, itu benar seperti itu. Namun untuk konsepnya tidak seperti itu ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambaran sekaligus ilustrasi mengenai kas kecil sendiri. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini adakah yang ingin jadi pengusaha? Saya Bu. Ya, Mbak Dila pengen jadi pengusaha apa? Pengusaha apa ya? Pengusaha makanan kali. Ya, semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Nah, tadi kan Mbak Dila katanya pengen jadi pengusaha. Anggaplah nama badan usahanya itu usaha dagang. Nah, pada saat awal pembentukannya, Mbak Dila itu menyetorkan uang sebesar 100 juta sebagai modal awal usaha. Nah, pada saat itu pun dia berpikiran untuk menyimpan uang 100 juta tersebut di dalam berangkas. Namun ternyata berangkas tidak memuatkan uang sebesar 100 juta, dan akhirnya pun Mbak Dila berpikiran untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Jadi pada saat itu uang di berangkas sebesar 50 juta, lalu yang di bank sebesar 50 juta. Nah, pada keesokan harinya saat menjalankan usaha, terjadi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mendadak, seperti pembayaran fotokopi misalnya sebesar 5.000. Nah, pada saat itu pun Mbak Dila berpikiran untuk mengambil uang 5.000 di berangkas. Dan selang beberapa jam kemudian terjadi pengeluaran dadakan lagi, seperti kayak pembayaran materai sebesar 3.000. Nah, dia pun berpikiran lagi untuk mengambil di berangkas. Nah, kegiatan bolak-balik mengambil uang dari berangkas itu kan merupakan kegiatan yang tidak efektif ya untuk perusahaan, karena nanti akan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan. Nah, sehingga Mbak Dila pun untuk berpikiran mengambil uang sebesar 10 juta untuk disimpan di lemarinya. Nah, uang sebesar 10 juta itu digunakan untuk melakukan pembayaran yang bersifat dadakan dan nominalnya kecil. Nah, uang sebesar 10 juta itu bisa dikatakan sebagai kas kecil. Nah, seperti itu ya konsep dari munculnya kas kecil dalam suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan itu terdapat 3 kas, di mana kas yang utama atau kas di berangkas, lalu ada kas di bank atau cash in bank, dan yang terakhir ada kas kecil. Nah, oke. Namun kita lanjut ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan peta konsep mengenai bagaimana sih dari konsep dari kas kecil itu sendiri, lalu bagaimana sih proses pencatatan kas kecil, dan bagaimana sih prosedurnya. Nah, di sini akan dijelaskan melalui peta konsep yang Ibu buat. Oke, untuk yang pertama tadi ada pengertian kas kecil. Di sini tulis pengertian kas kecil.
Tadi kan sudah dibahas ya, diilustrasikan bagaimana sih proses munculnya kas kecil dalam suatu perusahaan. Di sini ada yang bisa mendefinisikan apa sih definisi dari kas kecil? Silakan, ada yang ingin definisikan? Cuci tangan. Ya, Mbak Dila. Ya, kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek. Ya, jadi kas kecil wajib dimiliki oleh perusahaan. Nah, karena apa? Karena tidak mungkin ya perusahaan membayar menggunakan cash in bank. Maka itu untuk apa? Untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil. Nah, seperti itu. Tentunya tujuan dibentuknya kas kecil ini untuk mengefisiensikan kegiatan usaha dan tentunya juga untuk membantu tugas dari kas utama. Nah, seperti itu. Untuk sampai sini bisa dipahami mengenai pengertian dari kas kecil? Paham. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua ada fungsi dari kas kecil, di mana dalam fungsi dari kas kecil itu ada 3 fungsi. Untuk yang pertama yaitu membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya terbatas. Nah, dalam hal ini yang terbatas yaitu pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya kecil. Seperti apa? Ya, seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, biaya materai, dan biaya-biaya lainnya yang nominalnya kecil. Lalu yang kedua ada sebagai dana talang untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Kayak tadi Ibu sudah ilustrasikan bahwa suatu usaha itu pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mendadak, yang nominalnya kecil. Lalu yang ketiga ada untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis. Dalam hal ini tidak praktis itu seperti apa? Ya, yang tidak terencana sebelumnya. Nah, kita lanjut yang panah ketiga, yaitu mengenai metode pencatatan kas kecil. Di mana dalam metode pencatatan kas kecil ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada metode impres. Lalu yang kedua ada metode fluktuasi. Nah, kita bahas satu-satu ya dari masing-masing metode ini. Untuk yang pertama ada impres fund system atau biasa disebut dengan metode dana tetap, di mana dalam metode ini dia ini selalu mengusahakan nilai kas kecilnya itu selalu berada dalam posisi tetap. Nah, jadi nantinya metode ini menggunakan sistem klaim, di mana kas kecil hanya diisi sebesar nilai biaya yang dikeluarkan, sehingga nantinya kas kecilnya ini nilainya tetap. Lalu yang kedua ada fluctuation fund system atau metode dana tidak tetap, di mana pada metode ini kas kecil selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan dari suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Untuk metode pencatatan kas kecil bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ada panah yang keempat mengenai proses pencatatan atau prosedur pencatatan kas kecil, di mana dalam prosedur pencatatan kas kecil ini terbagi menjadi 3 tahap ya. Untuk yang pertama ada proses pembentukan dana kas kecil. Nah, pada proses pembentukan dana kas kecil, di sini perusahaan menentukan terlebih dahulu jumlah kas kecil yang akan dibentuk, yang tentunya nanti akan digunakan untuk beberapa minggu ke depan. Nah, kalian juga bisa loh membentuk dana kas kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana? Nah, kalian di sini ada kan dikasih uang sama orang tua untuk saku atau jajan untuk di sekolah. Ya, nah, ketika itu kalian bisa membentuk jurnal untuk kas kecil kalian, yaitu jurnalnya kas kecil pada kas sebesar uang kalian yang dikasih orang tua. Lalu yang kedua ada proses pembayaran melalui kas kecil, di mana di sini pemegang dana kas kecil memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana kas kecil menggunakan uang yang ada dalam kas kecil tersebut. Nah, setelah pembayaran nanti diharapkan dapat didokumentasikan melalui bukti transaksi atau yang biasa disebut sebagai voucher kas kecil. Dan lalu yang ketiga ada pengisian kembali dana kas kecil, di mana dalam pengisian kembali dana kas kecil nanti pemegang dana kas kecil ini memohon untuk
permintaan diisikan kembalinya lagi kas kecil, yang dengan cara nanti menunjukkan voucher kas kecil tadi yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya kecil. Nah, seperti itu. Untuk proses atau prosedur pencatatan kas kecil bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke, nah kita akan bahas mengenai jurnal-jurnal yang ada di dalam prosedur pencatatan kas kecil. Untuk yang pertama, dalam proses pembentukan dana kas kecil, itu kan ada menggunakan dua metode. Yang pertama metode dana tetap atau impres, lalu fluctuation fund system atau metode dana tidak tetap. Dimana kalau dalam metode impres ini sama metode fluktuasi fund system, ini jurnalnya nanti sama. Jadi kas kecil pada kas sebesar biaya yang dibayarkan. Lalu yang kedua ada dalam proses pembayaran melalui kas kecil. Nah, nanti di sini untuk jurnalnya, kalau pada metode impres ini tidak di jurnal. Tadi kan sudah dibilang bahwa metode impres ini menggunakan sistem klaim yang selalu mengusahakan nilai kas kecil itu selalu berada pada posisi tetap. Lalu untuk metode fluktuasi pada pembayaran melalui kas kecil ini, nanti jurnalnya itu berbagai biaya-biaya di debit, lalu kreditnya ada kas kecil. Nah, seperti itu. Bisa dipahami untuk sampai pembayaran melalui kas kecil? Paham. Nah, untuk pengisian kembali kas kecil, nanti metode impres itu berarti nanti berbagai biaya-biaya di debit, lalu itunya kas kecil. Kreditnya. Lalu untuk metode fluktuasi kas kecil kas pada debit lalu kas kecil pada kredit. Nah, bisa dipahami ya untuk jurnal-jurnalnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep dari munculnya kas kecil, prosedur-prosedur kas kecil, metode kas kecil, fungsi dari kas kecil. Sudah bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi ya dengan cara silahkan kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Gimana, paham? Ya. Silakan ya dibentuk menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Ibu akan kasih kasus ke kalian mengenai metode dalam pencatatan kas kecil. Nah, nanti silakan kalian sesama teman itu berdiskusi, saling bertukar pikiran bagaimana cara pengerjaannya nanti. Nah, silakan untuk membentuk kelompok sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Ibu di sini akan ngasih soalnya. Dan setelah itu Ibu memberi waktu sebanyak 10 menit untuk pengerjaannya ya. Nanti silakan perwakilan satu anak untuk menjawab soal mengenai kas kecil, metode pencatatan kas kecil. Oke, silakan ya berdiskusi. Sudah anak-anak? Bu, kelompok 3 udah, Bu. Oh iya, silakan. Ada yang ingin maju untuk mengerjakan kasus dari Ibu mengenai metode pencatatan kas kecil? Ya, silakan Mbak Dewi. Dikerjakan? Langsung maju, Bu. Iya, Bu. Iya. Oh iya, untuk teman-teman yang lain bisa dilihat ya pengerjaan temannya atau nanti ada yang keliru.
Ya, Guru. Ya, terima kasih ya, Mbak Dewi. Gimana anak-anak? Benar apakah pengerjaan dari teman kalian sudah benar? Benar, Guru. Ya, ya ini benar ya jawabannya. Kita kasih applause dulu dong untuk Mbak Dewi. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita mengenai kas kecil. Namun sebelumnya di sini ada yang bisa menyimpulkan bagaimana proses pembentukan kas kecil, bagaimana konsep dari kas kecil. Silakan angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan Di Atika. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kas kecil adalah uang kas yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang nominalnya kecil. Dan metode pencatatannya ada dua, yaitu metode invest dan metode fluktuasi. Ya, betul sekali. Jadi, kas kecil adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran yang nominalnya kecil. Di mana dalam kas kecil ini terdapat dua metode dalam pencatatannya. Yang pertama ada metode interest, lalu metode fluktuasi. Lalu untuk prosedur pencatatannya itu mulai dari proses pembentukan dana kas kecil, lalu ada proses pembayaran melalui kas kecil, lalu yang terakhir ada proses pengisian kembali dana kas kecil. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Wow, berarti di sini materi kita mengenai kas kecil udah selesai ya. Silahkan minggu depan kalian bisa mengerjakan soal pada buku halaman 30 mengenai metode pencatatan kas kecil. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi ya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Terima kasih untuk kalian semua, kalian luar biasa. Di tengah wabah pandemi COVID ini kalian tetap semangat dan harus tetap juga menjaga kesehatan sekaligus imun tubuh ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Nah, seperti itu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.